Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Daftar kerjaan udah panjang, deadline makin deket, tapi kok ada dorongan kuat banget buat ngelakuin hal lain selain kerjaan itu. Nah, itulah prokrastinasi atau menunda-nunda, musuh bebuyutan produktivitas kita. Tapi gimana kalau sebenarnya kita bisa paham dan bahkan ngalahin kebiasaan ini? Kenapa ya? Padahal kita udah punya rencana, kita tahu apa yang harus dikerjain, tapi rasanya buat memulai aja tuh kayak mau mendaki gunung. Perasaan ini loh, tembok nggak kelihatan antara kamu dan tugasmu. Itulah inti masalah yang akan kita bongkar bareng-bareng. Dan inilah kuncinya. Menunda-nunda itu bukan tanda kamu malas. Sama sekali bukan. Itu cuma cara otak kita buat menghindar dari emosi yang gak enak. Misalnya stres, bingung, atau mungkin takut gagal. Jadi ini semacam mekanisme pertahanan diri aja. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah ini semua. Pertama, kita bakal ungkap alasan sebenarnya di balik kebiasaan menunda. Terus kita akan bangun semacam toolkit praktis buat ngatur ulang pola pikir dan juga ngerancang ulang alur kerja kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita pas lagi nunda? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget karena ini bukan cuma soal manajemen waktu yang jelek loh. Coba deh lihat, gimana semua pemicu ini tuh saling nyambung. Rasa takut gagal, bisa melahirkan perfeksionisme. Kita jadi pengen semuanya sempurna, sampai-sampai malah jadi takut buat mulai. Atau tugas yang kelihatannya gede banget, bikin kita kewalahan. Dan kalau kita nggak jelas harus mulai dari mana, ya udah, pasti ditunda. Coba deh, renungin sebentar. Siklus yang mana nih yang paling sering ngejebak kamu? Oke, setelah kita tahu kenapanya kita menunda, sekarang saatnya kita belajar gimana cara ngelawannya. Dari dalam. Yuk kita ubah cerita yang ada di kepala kita. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling krusial. Pola pikir penunda itu terobsesi sama kesempurnaan, yang seringnya malah bikin kita macet, nggak bisa gerak. Sebaliknya, pola pikir produser itu fokusnya cuma satu hal, bikin kemajuan, nggak peduli sekecil apapun. Ini ngubah tujuan dari hasil akhir yang serem, jadi satu langkah kecil yang bisa kamu ambil, ya sekarang juga. Pas kamu kelepasan nunda, dan itu pasti bakal kejadian kok. Jangan malah marahin diri sendiri. Rasa bersalah itu cuma bakal bikin makin parah. Coba deh, perlakukan dirimu dengan lebih baik. Sadari, tarik napas, dan pelan-pelan arahin lagi fokusmu. Jadi, welas diri atau self-compassion itu alat buat bangkit lagi ya, bukan alasan buat nyerah gitu aja. Oke, pertarungan batinnya udah kita siapin. Sekarang, ayo kita lengkapi diri kita dengan beberapa senjata praktis yang bisa langsung kamu pakai buat ngubah niat jadi tindakan nyata. Anggap aja ini kayak kita lagi ngebangun toolkit pribadi buat produktivitas. Nggak semua alat bakal cocok buat setiap kerjaan, tapi dengan punya beberapa pilihan, kamu bakal selalu siap siaga. Salah satu alat yang paling populer nih, namanya teknik Pomodoro. Jeniusnya tuh karena simple banget. Teknik ini mecah kerjaan gede jadi potongan-potongan kecil yang gampang diatur. 25 menit kerja fokus. Rasanya mungkin banget kan buat dilakuin? Ini ngelatih otak kamu buat fokus dalam waktu singkat dan juga mencegah kamu dari kelelahan. Tapi Pomodoro itu bukan satu-satunya pilihan. Ada time blocking, ini cocok kalau kamu suka hari yang terstruktur. Misalnya jam 9 sampai 10 pagi khusus ngerjain laporan. Ada juga task batching, misalnya balesin semua email sekaligus di sore hari. Ini efisien banget, karena otak kamu jadi nggak loncat-loncat mode kerjanya. Intinya sih, coba-coba aja dan temuin ritme mana yang paling ngeklik buat kamu. Nah, ini langkah yang sering banget disepelein, padahal dampaknya luar biasa. Lingkungan kamu itu ngirim sinyal yang kuat banget ke otak. Meja yang berantakan atau notif HP yang bunyi terus itu kayak ngasih undangan terbuka buat nunda. Jadi, coba deh ciptain satu tempat yang secara visual ngasih sinyal, ini waktunya fokus. Dari semua strategi yang udah kita bahas, ada satu prinsip yang jadi fondasi dari semuanya. Ini nih, kunci buat benar-benar ngalahin kebiasaan menunda. Cuma 2 menit. Angkanya memang kelihatan kecil, tapi percaya deh, ini adalah salah satu senjata paling ampuh yang kamu punya buat ngelawan kebiasaan menunda. Aturannya simple banget. Kalau ada kerjaan yang butuh waktu kurang dari 2 menit buat diselesain, langsung kerjain saat itu juga. Ngeberesin tempat tidur, balas email singkat, nyuci 1 piring. Ngerjain tugas-tugas kecil ini bikin mereka nggak numpuk. Tapi yang lebih penting, setiap tugas yang selesai itu rasanya kayak kemenangan kecil yang ngebangun momentum buat lanjut ke tugas berikutnya. Nah, ini dia inti dari aturan 2 menit. Tujuannya itu bukan buat nyelesain semua pekerjaan, tapi buat ngatasin rintangan terbesarnya, yaitu memulai. Jadi, daripada mikir aku harus nulis laporan, ganti tujuannya jadi buka dokumen dan tulis 1 kalimat aja. Siapa sih yang nggak bisa ngelakuin itu ya kan?
Intinya adalah bikin langkah pertama jadi gampang banget, sampai-sampai nggak ada alasan buat nolak. Jadi, saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba pikirin satu hal, sekecil apapun yang bisa kamu selesaikan dalam 120 detik ke depan. Jangan cuma dipikirin ya, tapi langsung lakuin. Karena mengatasi penundaan itu nggak dimulai besok, tapi dimulai dengan satu langkah super kecil yang kamu ambil, ya sekarang ini juga.